Inilah acara yang ditunggu-tunggu. Acara yang penuh manfaat untuk kehidupan kita. Kiat sehat, awet muda tanpa obat. Halo, apa kabar Indonesia? Senangnya hari ini saya bisa hadir lagi untuk Anda di talkshow spesial Kiat Sehat Awet Muda Tanpa Obat yang dipersembahkan oleh Ziman selama 1 jam ke depan. Sasa Harun siap nemenin Anda, nggak sendirian, ditemani sama Pak Nyoto. Apa kabar Pak Nyoto? Kabar baik Sasa, cepat sekali waktu sudah bergulir lagi, hari Rabu lagi. Ya, hidup itu kan tahu-tahu ya Pak ya, tahu-tahu udah hari Rabu, Tahu-tahu hari tahu-tahu udah Rabu. tahun depan aja Betul, ya. tahu-tahu 2023 gitu ya, ngeri kali, cepat kali berputar. Jadi kalau nggak dijaga dari sekarang, tahu-tahu ya rusak kesehatan kita. Kalau nggak Betul. dijaga dari sekarang, kapan lagi? Karena hal yang paling berharga dalam hidup selain harta adalah kesehatan. Saya mau cerita sedikit nih Pak. Banyak tuh Kemarin, nggak apa-apa. nanti kalau saya yang cerita kasihan pendengarnya. Mau cerita juga susah ya. 2 hari yang lalu itu saya kena diare Pak. Diare 3 hari berturut-turut, rasanya ya Allah sakit banget. Sakitnya luar biasa sampai demam Pak. Dan saya gini, nggak mau lagi, cukup hari ini aja. Saya aja nggak mau Aduh, ngebayanginnya, nggak mau. sakit Walaupun Pak. diceritain. Iya sakit banget. Dan hari ini udah agak mendingan. Kemarin mah aduh ya Allah, keringet dingin, demam, nggak bisa tidur, mau duduk nggak bisa, tidur nggak bisa, keliengan, lemes. Aduh nggak deh, jangan sampai sakit deh, jangan sampai Itu sakit. terkontaminasi bakteri E. coli kayaknya. Kayaknya ya. Salah makan. Masuk angin bisa jadi sih karena angin. Bisa ngaruh nggak sih Pak? Iya dong, karena kan pada saat kita buang-buang air kan berhubungan dengan air terus kan, ke kamar Iya. mandi terus, Iya. badan dingin ya kan, Iya. kita kurang cairan, kurang nutrisi karena semua kebuang, ya otomatis kita mudah masuk angin, Iya. mudah makin melemah imun kita, makanya kan harus segera membasmi bakteri ataupun yang membuat kita terjadi diare tadi kali ya, seperti itu. Makanya menjaga kesehatan itu merupakan satu di antara hal yang penting yang harus kita lakukan setiap hari. Nggak enak sakit itu tuh nggak enak. Sakit diare aja nggak enak loh. Mungkin anggapan orang iyalah diare kecil gitu kan. Tapi bagi yang merasakan, Iya, saya juga kemarin curhat ya, teman-teman saya itu banyak mereka yang udah sukses di segi finansial gitu ya. Uangnya mungkin miliaran atau puluhan miliar udah nggak kehitung lagi, asetnya sangat mahal, sangat banyak. Cuma masalahnya dia korbankan kesehatan dia. Waktu dia muda itu dia workaholic, jadi benar-benar kecanduan kerja, kecanduan ngejar duit, sampai punya uang demikian banyak, tapi sekarang penyakitnya segudang. Aduh. Jadi sudah ada diabetes, hipertensi, jantungnya udah pasang ring dan sebagainya. Nah sekarang waktu kita ngobrol-ngobrol reuni ya, dia cerita, aduh kalau saya suruh ngulang saya nggak mau deh, saya mendingan sehat, seger bugar, nggak perlu punya ruko 100, nggak perlu punya rumah mewah, yang penting bisa menikmati hidup dengan Iya. kondisi yang bugar. Betul, makan enak ya kan. Iya. Makan pakai sambal, nasi anget, tempe goreng nikmatnya luar biasa. Kalau lagi sakit boro-boro. Iya, dia sekarang itu sekali makan obat ya, jadi obat itu udah konsumsi sehari-hari gitu loh. Jadi udah berapa puluh jenis yang dia konsumsi. Jadi tetap saya nasihatin pola hidup sehat dijaga ya, jangan sampai obatnya nambah kan gitu. Tapi dalam arti banyak sekali orang itu menzalimi tubuhnya Iya, iya. untuk mencari uang, mencari harta, untuk mencari kesenangan sesaat, untuk mencari ambisinya yang demikian terobsesi gitu ya. Tapi ujung-ujungnya ya itu dia, tubuhnya menjadi sakit. Ada yang kena stroke, ada yang mesti pasang ring, ada yang mesti cuci darah, ada yang bolak-balik masuk rumah sakit. Aduh, jadi yang tadinya uangnya banyak, lama-lama terkuras untuk mengobati penyakitnya, tapi itu pun juga nggak selesai. Jadi tidak bisa menikmati uang yang dia Iya, kumpulkan berpuluh-puluh dikumpulkan. tahun ya dengan nikmat gitu. Betul. Oke. Dan apalagi dia tidak berusaha mengedukasi pikiran dan dirinya bahwa ada peluang loh untuk mengembalikan kesehatan yang sudah jatuh. Nah, oleh sebab itu kita pingin mereka-mereka itu mendengar, sekaligus subscribe, Oh, like iya. dan share. Jangan lupa subscribe Jangan lupa, ya YouTube kan? kita Ziman Herbal. Like, comment, and share gitu ya. Kalau Betul. pengen mendapatkan informasi seputar kesehatan yang lengkap, yang bermanfaat, ya cuma di Ziman Herbal ya. Yang mau tanya-tanya,
tentang kesehatan, mau konsultasi seputar Ziman? Yuk boleh ya, langsung di WhatsApp 081511103103. Sekali lagi di 081511103103. Mau tanya seputar kesehatan, Anda punya keluhan apa, boleh ya di-share sama Pak Nyoto. Pak Nyoto akan menjelaskan pertanyaan Anda dan solusinya apa akan dikasih tahu sama Pak Nyoto. Kita mau langsung ke pertanyaan atau gimana Pak Nyoto? Oh, kita bahas ini dulu deh, masalah remaja juga ya, karena kan Oke. kesehatan remaja itu penting. Karena banyak orang yang pikir kalau sehat itu hanya untuk orang tua gitu kan. Padahal kita tidak mungkin bisa dalam kondisi menua itu kondisinya sehat kalau remaja saja kita sudah menghancurkan kesehatan kita sendiri kan gitu. Jadi kesehatan fisik bagi remaja itu penting sekali. Jadi anak-anak remaja zaman sekarang itu wajib banyak konsumsi buah-buahan, sayur-sayuran, makanan yang mengandung biji-bijian, ya kan. Dan remaja itu kan butuh protein ya. Untuk pertumbuhan gizinya, konsumsi protein yang sehat gitu loh. Jadi jangan konsumsi daging-daging yang sudah diolah. Kan anak zaman modern itu kerja konsumsi makanan daging olahan ya. Yes. Bentuknya bisa sosis, hamburger, frozen food dan sebagainya. Bagus daging ikan, daging ayam ya kan. Ya kalau bisa ayam kampung gitu ya. Daging yang bukan yang diolah ataupun yang sudah berbentuk aneh-aneh deh ya. Memang sih kita butuh asam amino, tapi pilih asam amino yang terbaik gitu ya. Mendingan makan telur ayam kampung daripada konsumsi yang daging yang lain-lain yang aneh-aneh. Kemudian anak zaman modern itu kan cenderung anak milenial ya, cenderung obesitas. Jadi bagaimana caranya? Karena gaya hidup zaman sekarang itu semua makanan junk food, makanan instan dan banyak karbohidrat. Akibatnya apa? Banyak yang mengandung gula. Anak zaman modern itu cenderung obesitas. Nah, itu yang harus dihindari. Kemudian yang perlu dihindari untuk remaja itu apalagi? Ya kalau dengerin musik jangan volumenya keras-keras, nanti sebelum tua ada budak. Ya kan? Ya. Kemudian anak remaja zaman sekarang juga kan dibanjiri informasi ya. Beda dengan zaman saya. Zaman saya itu informasi pula paling dari mana ya? Paling dari koran gitu ya, majalah dan sebagainya. Kalau sekarang majalah, koran dan sebagainya udah nggak laku. Yang laku adalah semua informasi yang banjir ada di Android, di handphone gitu kan. Akibatnya dan bikin banyaknya banjir informasi itu, apalagi dengan sosial media, kesehatan mental terganggu karena banyak bullying, banyak apa segala macam di medsos gitu ya. Itu harus hindari. Jadi harus berpikir positif aja deh. Mental kita jangan terpengaruh sama hal-hal tersebut, karena kalau mental kita terganggu, otomatis kesehatan kita juga terganggu. Seperti itu. Jadi hindari yang namanya kegelisahan ya. Depresi, kelelahan yang berlebihan, kemudian masalah yang mengganggu pola pikir kita. Nah, itu harus kita hindari. Jadi kita harus berpikir positif. Kita harus wajib olahraga. Bagi para remaja ini jarang yang anak remaja itu olahraga. Karena olahraganya cuma di handphone gitu ya. Kemana-mana tinggal naik Gojek, kemana-mana tinggal naik angkutan yang tinggal pakai aplikasi. Mau beli apa-apa tinggal pencet. Zaman dulu kan ke warung aja jalan. Sekarang warung yang datengin kita kan gitu. Kemudian apalagi anak-anak zaman modern itu yang mesti diperhatikan, hindari penyalahgunaan psikotropika ya. Kalau ini sih emang dari dulu udah ada, tapi kita ingatkan lagi ya. Karena mungkin sekarang lebih gampang kali dapetinnya dari alkohol, narkoba, resep-resep obat berbahaya itu informasinya gampang banget di online gitu kan. Semua jenis produk tembakau sampai merokoknya udah nggak pakai tembakau lagi, sekarang pakai vape gitu kan. Itu harus dihindari kalau kita ingin dari remaja sampai usia tua itu awet muda, segar bugar di usia berapapun. Tapi yang paling penting adalah di usia muda, kalau kita ingin punya tubuh yang fit, sehat, bugar, walaupun tantangannya berat ya di zaman ini, konsumsi Ziman itu wajib walaupun masih remaja. Jadi kalau remaja itu kantongin deh Ziman. Ya kan, 1 botol. Sekarang beli vape-nya ada berapa? Beli rokok berapa? Banyak remaja sehari 1 bungkus rokok, ya kan? Coba dikali 30, kalah harganya Ziman. Jadi mendingan konsumsi Ziman 2 botol untuk sebulan. Tapi hasilnya badan itu bisa diajak olahraga, diajak istirahat, diajak tidur nyenyak, diajak makan berselera, dan jarang terkena penyakit karena imunitas kita kuat, dan pertumbuhan badan kita pun optimal dan seimbang karena kaya dengan zat nutrisi mikro dalam kandungan Ziman. Dan itu layak sekali dikonsumsi oleh remaja zaman sekarang. Oke, dan sepertinya Ziman tidak hanya layak untuk anak remaja zaman sekarang ya. Anda yang usianya pun juga sudah menua juga wajib banget tuh ya untuk menjaga imunitas tubuh, apalagi kondisi Indonesia
Indonesia saat ini kan lagi pancaroba nih, siang panas ya kan, Iya. sebentar lagi hujan gitu kan, atau mungkin paginya panas tiba-tiba siangnya hujan, bikin badan ngedrop. Jadi jangan lupa konsumsi Ziman ya, secara rutin dan juga teratur. Kiat sehat, awet muda tanpa obat. Kenikmatan hidup paling nikmat di dunia ini adalah sehat. Karena apapun yang Anda miliki di dunia ini nggak akan bisa dinikmati kalau lagi sakit. Iya, Duitnya betul. banyak, dikasih makanan enak nggak dimakan, dikasih voucher belanja nggak akan dibelanjain karena Anda terbaring di atas tempat tidur, dikasih tiket pesawat untuk jalan-jalan ke luar negeri pun juga nggak bisa dipakai. Iya, bayangin aja ya, seandainya kita itu lidahnya pahit Iya. karena kita banyak penyakit di pencernaan. Dikasih makanan yang enaknya minta ampun dan mahal seperti apapun, kita nggak bisa menikmati. Iya. Bahkan ada loh yang udah pencernaannya rusak itu karena nggak jaga kesehatan sampai dia tidak bisa merasakan rasa lapar. Oke. Bayangkan aja kalau rasa lapar sarafnya sudah nggak bisa berfungsi, jadi dia nggak tahu nih kapan lagi lapar, kapan enggak. Kan beda, padahal kan ada orang nggak perlu makanan enak, yang penting lapar mau 2 piring pakai kerupuk juga rasanya enak kan Iya, gitu ya. Nah itu salah satunya. Kemudian juga ada lagi kalau kita punya badan itu sendi-sendinya nyeri-nyeri, sakit-sakit, pegel-pegel, linu-linu ya. Bahkan untuk berdiri juga sakitnya minta ampun, sarafnya semuanya udah nggak nyaman ya kan. Nah bagaimana mau dijak jalan-jalan kita berlibur ke luar negeri, mau ke Yunani, mau ke Italia, ke Turki, nggak ada nyaman-nyamannya, kan gitu. Jadi yang paling penting itu kondisi kesehatan itu di atas segala-galanya. Jadi harta yang tidak ternilai itu adalah kesehatan. Cuma masalahnya banyak orang itu nggak menyadari bahwa kesehatan itu sangat penting, ya kan? Jadi kalau dia beli mobil mewah dia nggak berpikir, ya kan? Tapi pas untuk konsumsi makanan kesehatan seperti Ziman yang Beyond Nutrition ini, dia mikirnya 1000 kali. Tapi setelah udah kesehatannya dibajak dengan penyakit, baru dia berpikir gimana ya menikmati kualitas kesehatan. Tapi selama dia masih mau bangkit dengan konsumsi makanan sehat, pola hidup sehat, dan konsumsi Ziman, moga-moga dia bisa merebut kembali kesehatannya. Cuma syaratnya jangan pelit-pelit Iya. untuk konsumsi makanan kesehatan seperti Ziman. Jadi kalau bisa belinya jangan sebotol 2 botol, sepaket 2 paket yang isinya 1 paket 10 botol, 2 paket 20 botol. Dan konsumsinya juga jangan irit-irit. Karena utang kita terhadap gizi mikro yang menyebabkan sel-sel tubuh kita sudah rusak dan sakit, itu harus dibayar. Karena kita hutangnya udah kelewat banyak sama sel-sel tubuh kita yang sudah rusak dan sakit, ya konsumsi Zimannya mau 10 tetes sehari 5 kali, sehari 10 kali nggak apa-apa. Yang penting kita menemukan kembali kualitas kesehatan kita, itu masalahnya. Jadi kalau kita udah punya penyakit, misalnya nih, udah jantungnya bocor, udah ada penyumbatan di pembuluh jantung, udah pernah kena serangan sekali gitu kan. Nah itu jangan beli Zimannya 1 botol untuk 1 tahun. Ya 1 botol untuk 1 hari kalau perlu kan. Biar apa? Biar dia bisa kembali membersihkan seluruh saluran pembuluh darah, melenturkan pembuluh darah, mendetoksifikasi semua racun dalam tubuh. Sehingga kita konsumsi selama 3 bulan dengan konsumsi Ziman yang intensif. Nah baru deh, oh begini sehat, saya bisa pakai olahraga lagi, bisa aktivitas lagi, bangun tidur segar, tidurnya pun lelap, makan juga bernafsu, dan nafsu-nafsu yang lain. Jadi semuanya tertolong Iya. tuh ya. Betul. Ya udah, tunggu apa lagi, konsumsi Zimannya dong. Jangan pelit-pelit ya, jangan nggak usah pakai mikir-mikir panjang. Langsung aja konsumsi Ziman secara rutin dan juga teratur. Langsung datang ke radio kesayangan Anda ini, harga per botolnya Rp200.000 atau pesannya via WhatsApp juga boleh di 0877900300. Dan jangan lupa juga kalau pengen mendapatkan informasi kesehatan yang lebih lengkap seputar Ziman, bisa subscribe YouTube kita di Ziman Herbal, like, share, and comment. Kita ke pertanyaan ya Pak Nyoto ya. Oke. Ini dari 08213406.
Pak Nyoto, saya kena stroke di kepala sebelah kiri, jadi mati rasa dan mulut sebelah kiri menjadi menyon gitu ya. Tolong jelaskan apakah penyakit Bell palsy ini, apakah penyebabnya, dan Ziman apakah efektif merubah kepala sebelah kiri saya yang kadang nyeri dan sakit sampai mulutnya menyon. Ini bisa sembuh kembali gimana Ini nih? penyakit Bell palsy sama stroke beda loh. Ini sakit apa sih, stroke atau Bell palsy? Iya, Bell palsy apa stroke nih ya? Iya, jadi Bell palsy sama stroke itu penyakit yang berbeda, ya kan? Jadi kalau stroke itu ada penyempitan pembuluh darah. Ya kalau dia nyempitnya di otak sebelah kanan, ya stroke-nya sebelah kiri, lumpuhnya. Nah, kalau Bell palsy itu cuma biasanya sarafnya itu sebelah tidak berfungsi di muka kita aja. Jadi akibatnya kita nggak bisa kontrol air liur karena kan sebelah mati rasa. Iya. Dan sarafnya nggak bisa digerakkan, itu Bell palsy. Jadi berbeda dengan penyakit stroke. Nah, biasanya penyakit Bell palsy itu mungkin dia suka naik kendaraan, buka jendela, sebelah angin. kiri, anginnya kenanya sebelah kiri terus gitu Iya. kan. Akibatnya kena sarafnya tidak berfungsi sebelah kiri karena ada ya penyumbatan di saraf sebelah kiri. Akibatnya ya itu tadi, beda sekali Bell palsy dengan stroke. Jadi Bell palsy sama stroke itu penyakit yang berbeda. Cuma sama-sama sistem sarafnya mati, cuma bedanya kalau Bell palsy hanya di wajah saja. Kalau kena sebelah kiri ya turun, sebelah permukaan muka kita udah nggak proporsional lagi. Sebelah kirinya turun dan air liurnya tidak terkontrol dan semua sistem sarafnya tidak bisa digerakkan. Oke. Nah, biasanya itu bisa diaktifasi dengan cara apa? Ya biasanya sih di sinar inframerah, dipanaskan, diapakan biar sarafnya aktif lagi, biar sarafnya itu bisa connect lagi, sehingga kita punya saraf sensorik motorik itu bisa kontrol gitu loh, ya motoriknya ya, sensorik motoriknya bisa kontrol untuk kembali seperti semula. Nah, biasanya kita konsumsi herbal yang bisa menginduksi sistem saraf kita. Kabar baiknya di Ziman itu ada kandungannya selain mengkudu, gortukola atau pegagan. Oke. Nah, pegagan itu sangat efektif sekali membantu memulihkan sistem saraf kita yang sudah melemah, yang akibatnya macam-macam. Kena stroke ya sarafnya melemah, bahkan nggak connect gitu ya, termasuk Bell palsy. Jadi boleh minum Ziman kalau punya masalah dengan Bell palsy. Cuma ya wajib juga muka yang terjadi kelumpuhan di saraf otot mukanya itu ya diterapi, dipanaskan, dipijat, direfleksi agar bisa kembali aktif seperti itu. Tapi jangan khawatir, Bell palsy sama stroke beda. Ya. Udah kena stroke, Bell palsy pula itu beda, itu lebih parah lagi. Jadi kalau bisa jangan dua-duanya ya. Seperti itu. Oke, baik. Jadi jangan ragu-ragu lagi untuk rutin segera mengkonsumsi Ziman pagi, siang, sore, dan juga malam ya dikonsumsi. Jadi jangan mikir-mikir, aduh mahal nih. Enggak lah, kalau dibandingkan Anda beli benda-benda yang nggak penting akhirnya terbuang ya kan, mending beli Ziman untuk kesehatan Anda. Kalau pengen sehat ya harus berkorban ya. Langsung aja datang ke radio kesayangan Anda ini untuk mendapatkan Ziman dengan harga Rp200.000 atau pesannya via WhatsApp di 0877 90.300. Sekali lagi via WhatsApp di 0877 90.300 atau langsung datang ke radio kesayangan Anda ini dengan harga Rp200.000. Kita kembali lagi setelah yang satu ini. Kiat sehat, awet muda tanpa obat. Terima kasih untuk Anda yang terus bergabung barengan Sasa Harun dan juga Pak Nyoto di Talkshow spesial Kiat Sehat Awet Muda Tanpa Obat yang dipersembahkan oleh Ziman. Yang mau bertanya boleh langsung aja WhatsApp ya di 081511103103. Mau konsultasi seputar kesehatan monggo, mau tanya tentang Ziman juga yuk silakan ya. Saya mau ketemu sama Ibu Yohana. Assalamualaikum, selamat sore Mbak Sasa dan juga Pak Nyoto. Perkenalkan saya Ibu Yohana, selalu mendengarkan ya acara Ziman. Saya ingin tanyakan apakah Ziman yang Ziman ini bisa atau tidak saya berikan kepada anak saya yang sudah lama mengalami seperti stroke. Karena waktu kecil sering step dan pernah divonis epilepsi minor dan meningitis kali ya Pak ya? Iyalah, meningitis. Meningitis Ya ya. ini ya mungkin lah. Tapi sekarang epilepsi minornya sudah hilang, hanya saja meninggalkan
cacar badan atau cacat badan ini ya, sebelah kanan tidak bisa berfungsi dengan baik jalan dan juga lari. Jadi hanya saja bicara, maksudnya jalan dan lari bisa, hanya saja bicara tidak bisa. Oh gitu. Meninggalkan cacat badan sebelah kanan tidak bisa berfungsi, jalan dan lari bisa, hanya saja bicara tidak bisa. Gitu. Jadi kalau kita cerita ya, apakah Ziman bisa diberikan kepada anak-anak? Ya pasti jawabannya bisa, karena ini bukan obat. Ini 100% makanan yang padat dengan gizi mikro yang sangat dibutuhkan tubuh seperti antioksidan gitu ya. Antioksidan itu kan banyak spektrumnya, ada flavonoid, kemudian ada karotenoid, ada beta karoten, ada macam-macam deh ya. Nah, karena dia punya antioksidan ini yang paling unik di proses dingin sehingga kaya dengan enzimatis asam amino polipeptida yang ada dalam buah-buahan untuk memperbaiki fungsi metabolisme, mendetoksifikasi semua sampah dalam tubuh kita sampai ke tingkat seluler. Kemudian membantu tubuh kita membongkar sampah ya. Membantu tubuh kita juga untuk meregulasi semua sistem hormonal, ya, semua sistem organ sehingga tubuh kita itu bisa regenerasi sel sehingga kita menemukan kualitas kesehatan kita kembali. Jadi pada prinsipnya makanan nutrisi seperti Ziman ini memberi kekuatan kepada tubuh kita untuk menyembuhkan dirinya sendiri. Karena kalau menurut banyak orang tuh ya, banyak penelitian, dokter terbaik itu sebenarnya tubuh kita sendiri. Karena tubuh kita itu pintar untuk memperbaiki dirinya sendiri. Cuma dia butuh bahan bakunya. Bahan bakunya ya makanan yang sehat, pola makan yang sehat, gaya hidup yang sehat, dan dibooster oleh Ziman yang seperti ini, nutrisi yang pekat seperti ini. Jadi memang saya sering menemukan banyak keajaiban untuk penyembuhan kesehatan, tapi banyak orang sampai terbengong-bengong gitu ya. Kemarin ada yang WA ke saya, Pak iya benar Ziman itu bisa menyembuhkan jantung bocor, karena dia nggak percaya gitu kan. Sebenarnya dia juga karena pola pikirnya itu belum pernah yakin bahwa tubuhnya itu bisa menyembuhkan dirinya sendiri. Karena selama ini yang dia tahu cuma di luar makanan dan nutrisi, ya kan, yang dia umum lah, konvensional. Jadi pada prinsipnya kita harus menemukan keajaiban itu dengan merubah gaya hidup sehat. Gaya hidup yang nggak sehat jadi sehat ya, merubah pola makan dan sebagainya, plus konsumsi Ziman, nanti kita memberi kekuatan kepada tubuh kita menyembuhkan dirinya sendiri. Jadi bagi saya tuh nggak aneh kalau ada orang yang punya penyakit jantung bocor minum Ziman itu bisa sembuh, karena yang menyembuhkan tubuhnya, karena Ziman itu bahan bakunya. Nah kita kembali ke laptop tentang ibu tadi yang punya anak ya. Jadi penyakit itu, stroke itu penyakit penyempitan pembuluh darah di otak. Cuma kalau anak-anak itu saya jadi bingung, masa iya sih ada anak-anak yang ada penyempitan pembuluh darah di otak? Karena kan jarang sekali ya. Rata-rata orang itu yang sudah punya pembuluh darahnya mengalami proses penuaan, biasanya terjadilah proses penyempitan pembuluh darah di otak sehingga kena stroke. Cuma kalau kena penyakit epilepsi bisa saja, karena epilepsi itu kan sistem arus listrik yang ada di otak itu lewat overdosis, akibatnya dia menjadi kejang-kejang. Kalau meningitis itu sebenarnya penyakit yang ada di selaput otak, namanya meningen. Jadi kan kalau kita punya kulit kepala, habis kulit kepala tempurung ya. Iya. Tempurung kepala, di bawah tempurung kepala apa lagi? Di bawah tempurung kepala itu meningen, lapisan meningen. Nah, meningen itu kalau sudah kena radang ditambahin tis. Jadi meningitis kan gitu. Karena kan ada tisnya radang, bronkitis, radang bronko, radang paru-paru, hepatitis, radang hepar kan gitu. Jadi kalau meningitis radang selaput yang ada di bawah tengkorak kepala, meningen lah selaputnya itu. Nah, masalahnya gejala orang kena meningitis itu mirip flu. Kayak demam-demam aja, flu kayak gimana sih orang demam, flu dan sebagainya, badan gak enak, meriang. Kemudian nafsu makan juga berkurang, badan juga nggak nyaman karena meriang tersebut. Padahal dia kena serangan meningitis, selaput otaknya itu radang. Jadi bisa akibat dari bakteri, bisa akibat dari virus, ya, bisa akibat dari parasit, akibatnya terjadi peradangan di otak. Nah, tapi efeknya kalau meningitisnya itu tiba-tiba peradangnya makin parah, bisa kaku di leher, kejang-kejang sampai hilang kesadaran. Dan banyak juga yang game over. Dan semua itu diakibatkan oleh melemahnya kita punya sistem imunitas atau kekebalan tubuh. Sehingga kena radang apapun, tubuh kita tidak mampu melawannya. Sehingga kita bisa sehat gitu ya. Nah, oleh sebab itu konsumsi Ziman itu sebenarnya mencegah antibodi kita itu melemah. Sehingga kita menyebabkan kena serangan meningitis. Nah, kalau serangan meningitis ini ternyata berlanjut dan
panjang takutnya merusak bukan sekedar eh, tubuh kita, juga termasuk kan di otak itu banyak berfungsi berbagai komando dalam tubuh kita kan. Saraf-saraf sensorik motorik kendalikannya di otak ya kan. Semua sistem dalam tubuh kita, panca indera semua dikelola di otak. Nah itu yang menyebabkan terjadi hal-hal yang menyebabkan kita bisa terjadi kerusakan permanen akibat otak kita ada sel-sel yang mati di otak sebelah mananya akibat meningitis dan sebagainya. Akibatnya itu harus dihindari. Nah untuk mengembalikannya bagaimana? Ya terapinya mesti komplementer dan holistik gitu ya. Jadi jangan ragu-ragu juga untuk terapi terapi di luar konsumsi makanan maupun obat gitu ya. Kan banyak sekali tuh sekarang tuh terapi fisioterapi ya, fisioterapi dan sebagainya juga dilakukan. Kalau memang nggak bisa jalan, nggak bisa apa, tetap pakai fisioterapi, bisa pakai terapi-terapi komplementer. Tapi jangan melupakan satu hal, beri nutrisi pekat yang sangat efektif memperbaiki semua fungsi tubuh kita dengan makanan yang padat gizi seperti Ziman ini ya. Jadi udah dengarkan cerita tadi ya, kalau bisa dicoba, nggak ada salahnya kan kalau dicoba konsumsi Ziman rutin. Siapa tahu dengan diberikan Ziman rutin banyak perkembangan perubahan kesehatan anaknya menuju normal ya kan. Cuma kita harus coba. Nah cobanya itu nggak bisa sehari 2 hari. Beliin sebotol aja deh kalau ngefek. Jangan. Coba itu kalau bisa 20 botol sekaligus dihabiskan dalam tempo 2 bulan misalkan ya kan. Jadi kelihatan perubahannya signifikan. Jangan, kesehatan tuh bagi saya nggak bisa coba-coba ya. Iya sih memang. Jadi kebanyakan orang itu mau nyoba-nyoba, saya penyakit saya udah jantung koroner, udah jantung bocor, udah lemah, gula darah saya udah tinggi. Saya coba sebotol dulu deh. Itu bukan coba-coba, itu mah iseng-iseng. Jadi kalau mau coba itu belinya 10 botol selama 3 bulan rutin, 10 botol selama 3 bulan. Dan kita pakai parameter cek medis. Sekarang misalnya saya mau uji kualitas gula darah saya, tekanan darah saya, asam urat saya, trigliserid saya, kolesterol saya. Sebelum minum cek dulu deh kadar semua penyakit kita, istilahnya uji tes kesehatan ya di medis. Paling bayar berapa sih kalau komplit? Lalu beli Zimannya 10 botol. Habisin deh tuh 10 botol sebulan. Akhir bulan cek lagi. Iya. Nanti minum rutin lagi, bulan depan cek lagi. Nah itu baru kita puas, karena yang bicara adalah data, bukan kata Mbah Dukun ya, Mbah Google, bukan. Karena kita berdasarkan data gitu. Jadi jangan nyoba-nyoba tuh, jangan 1 botol iseng-iseng itu, apalagi nggak dites sebelum minum, dan sudah minum cuma pakai perasaan doang. Iya, perasaan Ya. udah enakan Perasaan nih. udah enakan, nggak bisa, mesti pakai data medis. Cek kadar kolesterol, kadar tekanan darah, kadar gula darah, kadar apa lagi deh. Mau kreatinin, albumin, metilguanidin, apa semuanya terserah deh ya kan. Semakin banyak yang di itu mau jutaan bodoh deh kalau emang kita peduli kesehatan Iya, ya. betul. Terus minum Zimannya benar-benar intensif. 1 bulan 10 botol, 2 bulan 10 botol. Nah, nanti beri kabar gembira kepada kita. Kita senang nih siarannya, apalagi kalau banyak yang like, subscribe, dan komen. Ya, itu dia. Penting juga tuh yang mau mendapatkan informasi seputar Ziman lebih lengkap atau ingin mendapatkan informasi seputar kesehatan lebih lengkap, ya cuma di YouTube Ziman Herbal. Jangan lupa subscribe, like, share, and comment. Jangan lupa juga konsumsi Ziman ya secara rutin dan juga teratur. Pagi, siang, sore, dan juga malam. Harganya Rp200.000. Kalau beli nggak usah nanggung-nanggung, nggak usah iseng-iseng, nggak usah coba-coba, nggak usah 1 dulu, 2 dulu. Ya, sepaket aja 10 botol ya. Untuk kesehatan kita jangan coba-coba. Oke, kita tunggu lagi pertanyaannya di 081 511 103 103. Kiat sehat, awet muda tanpa obat. Kita lanjutin lagi baca pertanyaan yang sudah masuk di WhatsApp 081 511 103 103. Ada Abang Zain yang ada di Depok. Mohon penjelasannya nih Pak Nyoto. Sebelumnya saya itu sakit gigi di atas kiri bagian belakang. Kurang lebih 1 minggu. Saya minum obat sakit gigi nih Pak. Dan sakit giginya udah sembuh. Seiring sakit giginya udah sembuh, tumbuh benjolan di bagian kiri mata saya yang sekarang sebesar setengah telur puyuh, kurang lebih seperti itu. Ada yang bilang ini adalah pengaruh dari sakit gigi. Saya pencet nggak sakit, apakah benjolan ini berbahaya? Atau adakah obat herbal termasuk Ziman tanpa harus berobat benjolannya berhenti membesar setelah sakit giginya hilang? Gitu Pak.
Obatnya obat apa dulu ya untuk menghilangkan sakit gigi? Setahu saya obat sakit gigi itu cuma penghilang rasa sakit saja, pereda nyeri, ya kan? Bisa non steroid anti inflammation drug ya, ya kan? Bukan maksudnya bukan obat kortikosteroid ya. Banyak di sana obat pereda nyeri, tapi ya nggak bisa diatasi kalau memang giginya bolong. Jadi kalau memang dia itu ada sakit gigi dan giginya menyebabkan sakit di kepala, kan ada orang sakit gigi akibatnya sakit kepala, sakit di telinga, sakit di mata, di bawah mata. Itu karena otomatis dari giginya yang bolong itu menginfeksi ya, timbullah bakteri yang sangat buruk, akibatnya bisa komplikasi ke telinga, ke kepala, ke mata. Ya selama giginya nggak ditambal atau dicabut ya nggak menyelesaikan masalah sih kalau menurut saya ya. Ya menyelesaikan masalah itu ya giginya dicabut atau ditambal. Sebelum ditambal pun dokter gigi juga membunuh dulu bakteri-bakteri yang ada di gigi. Kadang-kadang sarafnya itu dimatikan. Jadi proses penyembuhannya itu nggak sekali datang ke dokter gigi, kadang-kadang bolak-balik ya, karena kan untuk cabut sarafnya itu mesti dimatikan baru dicabut. Itu pun juga semua bakteri-bakteri yang berkoloni di gigi dia itu yang mesti dibersihkan, istilahnya dieliminasi kan gitu. Jadi ke dokter giginya bolak-balik. Jadi kalau menurut saya bisa saja timbul benjolan di bawah mata akibat dari giginya yang sakit tersebut. Cuma kalau mengandalkan obat sakit gigi yang mana? Ya kan, kalau cuma pereda nyeri nggak menyelesaikan masalah. Karena kan rasa sakit giginya itu akibat adanya bakteri yang di dalam tubuh kita yang mengiritasi, menginflamasi gigi kita, akibatnya kita sakit. Nah akibatnya bisa kemana-mana tuh. Penyakit akibat sakit giginya jangan disepelekan ya, karena nyerinya bisa, nyeri sakit giginya bisa ke kepala, bisa mengganggu penglihatan, bisa mengganggu pendengaran, bisa mengganggu kemana-mana karena saraf itu kan berhubungan. Jadi saran saya ditambal atau dicabut. Nah kalau memang sakit gigi itu di bagian giginya itu bolong, memang kalau ditetesin Ziman itu pasti sakit giginya mereda. Bukan berarti Ziman itu untuk menghilangkan rasa sakitnya, bukan, karena memang secara alamiah kandungan dari buah-buahan yang ada di Ziman seperti mengkudu, kulit manggis itu ada efek antibakteri, anti jamur, antivirus. Jadi begitu ditetesin, otomatis zat yang aktif dalam herbal tersebut mengeliminasi bakterinya, mungkin jamurnya, pasti bakteri lah kalau gigi ya, dieliminasi sehingga begitu koloni bakterinya hilang, sakit giginya juga infeksinya berkurang, jadi begitu tes pasti berkurang. Nah, selain itu memang ada efek pereda nyeri alami yang ada dalam buah-buahan tersebut. Kalau di mengkudu itu ada efek anti pereda nyeri. Jadi kalau kita sakit gigi bisa diteteskan Ziman di bagian gigi yang sakit, begitu nyerinya menghilang, kemudian bakterinya juga tereliminasi, masalahnya nggak selesai di situ karena bolongnya harus ditambal. Kurang lebih seperti itu. Jadi jangan ragu-ragu deh ke dokter gigi ya. Dan konsumsi Ziman itu fungsinya untuk apa? Meningkatkan imunitas kita dalam hal melawan infeksi akibat bakteri, jamur, virus, parasit, dan sebagainya. Antibodi kita kuat, kita juga nggak punya daya tahan tubuh yang lebih kuat lagi terhadap efek dari serangan patogen dari luar. Jadi konsumsi Ziman bagi mereka yang ingin punya antibodi tangguh. Oke, seperti itu Bang Zen ya. Bisa langsung konsumsi Ziman ya secara rutin dan juga teratur pagi, siang, sore dan juga malam, dan dapatkan di radio kesayangan Anda ini. Harganya Rp200.000. Kiat sehat, awet muda tanpa obat. Sudah jam 4, waktunya kita pamit Pak Nyoto. Iya ya, udah pamit aja. Ya paling penting jangan lupa like, subscribe, dan komen di channel kesehatan kita, dan bantu orang untuk lihat channel ini biar mereka punya solusi untuk menemukan kesehatannya kembali kalau mendengar siaran ini. Kan Iya begitu. betul. YouTube kita adalah Ziman Herbal ya. Jangan lupa subscribe, like, share, and comment, dan jangan lupa juga konsumsi Zimannya secara rutin dan juga teratur pagi, siang, sore dan juga malam. Bisa langsung dapatkan di radio kesayangan Anda ini dengan harga Rp200.000. Saya Harun pamit. Pak Nyoto pamit, sehat tanpa obat. Dah. Oke, dah.